guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Nurhayatunisa. Jadi kali ini kita akan membahas tentang sejarah sastra periode 1961 sampai sekarang. Kita masuk di poin yang pertama, yaitu sastra dan politik. Para sastrawan Indonesia menunjukkan perhatiannya kepada dunia politik. Di antaranya adalah Muhammad Yamin dan Rustam Effendi, yang terkenal sebagai politikus daripada dikenal sebagai seorang pengarang. Pada tahun 1950 dibentuklah Lembaga Kebudayaan Rakyat atau biasa disebut dengan Lekra, yang menganut seni untuk rakyat, yang kemudian menjadi organ kebudayaan resmi dari PKI. Karena adanya perbedaan pemahaman, maka muncul Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia atau biasa disebut dengan LESBUMI, yang dibentuk oleh NU serta organisasi lainnya seperti Himpunan Mahasiswa Islam HMI dan Pelajar Islam Indonesia PII serta lembaga dan partai-partai lainnya. Lalu kita masuk di poin yang selanjutnya, yaitu Manifest Kebudayaan dan Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia. Manifest ini mendapat sebutan baik dari banyak orang. Di sisi lain, manifest sendiri dapat mempermudah Lekra beserta kampanyenya untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Namun pihak manifest juga tidak tinggal diam. Mereka mempersiapkan konferensi pengarang yang diberi nama Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia atau KKPI. Konferensi ini berlangsung di Jakarta pada bulan Maret 1964 yang menghasilkan Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia atau biasa disebut PKPI. Namun hal ini ditolak oleh Presiden I.R. Soekarno. Semua seniman, budayawan, dan pengarang yang menandatangani manifest kebudayaan ini diusir dari segala kegiatan yang bahkan dipecat dari pekerjaan mereka. Dari situasi ini yang menghasilkan karya-karya sastra tentang proses sosial dan protes terhadap penginjakan martabat manusia. Lalu kita masuk di poin yang selanjutnya, yaitu para pengarang Lekra. Yang pertama ada Adi Siddharta atau D.N. Daharta. Tempat tanggal lahir Cibeber 7 Maret 1924. Beliau adalah salah satu pendiri Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Ia pernah menjadi wartawan harian di Yogyakarta pada masa revolusi. Ia bergabung dengan Angkatan Pemuda Indonesia. Yang kedua ada Lukman Wijoto, dikenal dengan Nyoto. Tempat tanggal lahir Kabupaten Bondowoso 17 Januari 1927. Beliau adalah wakil ketua PKI dan berteman dekat dengan D.N. Aidit. Beliau juga pernah menjadi seorang menteri negara. Selanjutnya ada Djobar Adjob. Tempat tanggal lahir Bukit Tinggi 16 Februari 1926. Beliau adalah seorang penulis Indonesia. Ia juga seorang penerjemah dan pengamat kebudayaan. Ia pernah menjadi anggota Dewan Penasehat Siaran Radio, anggota Dewan Pertimbangan Pemuda, anggota Dewan Film, anggota DPTG atau MPRS, dan anggota pimpinan Pusat Lekra pada tahun 1959 sampai 1965. Selanjutnya ada Dipa Nusantara Aidit atau biasa dikenal dengan D.N. Aidit. Tempat tanggal lahir Belitung 30 Juli 1923. Beliau ikut serta dalam memimpin gerakan pemuda di Belitung pada zaman kolonial Belanda dan sempat menjadi anggota DPRS mewakili rakyat Belitung saat Indonesia merdeka. Selanjutnya ada Agam Wispi. Tempat tanggal lahir Pakalan Susu 31 Desember 1930. Beliau adalah seorang penulis Indonesia, termasuk sebagai salah satu penulis
sastra eksil Indonesia. Ia juga seorang penyair yang banyak menulis sajak, serta cerpen dan drama. Beliau memulai karirnya sebagai wartawan dan rektur kebudayaan pada Harian Kerakyatan dan Pendorong Medan pada tahun 1952 sampai 1957. Ia juga pernah menjadi anggota pimpinan Pusat Rekra pada tahun 1959 sampai 1965. Selanjutnya kita masuk di poin para pengarang keagamaan. Berikut ini adalah kumpulan karya sastra tentang Islam yang nama pengarangnya. Yang pertama, kumpulan cerpen dan roman berjudul Ummi Kulsum dan Perjalanan ke Akhirat karya Jamil Suherman diterbitkan oleh penerbit Nusantara. Yang kedua, kumpulan sajak berjudul Gema Lembah Cahaya pada tahun 1964 karya M. Sibiri AFN diterbitkan oleh penerbit Pembangunan. Yang ketiga, kumpulan sajak dari 8 orang penyair berjudul Mafis diterbitkan oleh penerbit Tintamas. Sedangkan karya sastra orang-orang Katolik mempunyai sebuah majalah bulanan kebudayaan umum yang terbit di Yogyakarta, basis yang terbit sajak tahun 1951. Lalu kita masuk di poin yang selanjutnya, yaitu sajak-sajak tirani. Tirani berjumlah 18 puisi. Judul-judul puisi itu yang antara lain yang pertama Sebuah Jaket Berlumur Darah, yang kedua Merdeka Utara, yang ketiga Harmoni, yang keempat Jalan Segara, yang kelima Karangan Bunga, yang keenam Selembah, yang ketujuh Tembelu Menerjang Malam, yang kedelapan dari Catatan Seorang Demonstran, yang kesembilan dari Catatan Seorang Demonstran Percakapan Angkasa, yang ke-10 Geometri, yang ke-11 Aviasi, 12 Mimbar, 13 Aritmetik Sederhana, yang ke-14 Depan Sekretariat Negara, 15 22 tahun kemudian, 16 Seorang Tukang Rambutan pada Istrinya, yang ke-17 Doa, yang terakhir Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini. Kumpulan puisi karya Taufik Ismail ini mengandung unsur perlawanan terhadap ketidakadilan dan proses sosial terhadap pemerintah Orde Lama. Lalu kita masuk di poin yang selanjutnya, yaitu beberapa pengarang. Yang pertama ada B. Soelarto. Lahir di Purworejo 11 September 1936. Ia menulis cerpen yang penuh dengan protes dan ejekan dan hanya catatan-catatan mengenai situasi politik dan sosial. Dramanya yang berjudul Domba-Domba Revolusi mendapat reaksi dari orang-orang rekra. Kemudian drama itu ditulis dalam bentuk novel yang berjudul Tanpa Nama oleh Nusantara tahun 1963. Yang kedua ada Bur Rasunto. Lahir di Palembang 6 April 1937. Ia menulis sajak, esai, dan roman. Cerpen-cerpennya dikumpulkan dalam Bumi yang Berpeluh pada tahun 1963 dan Merdeka Akan Bangkit pada tahun 1964. Sajak-sajaknya berjudul Merdeka Telah Bangkit diterbitkan dengan stensil. Romannya berjudul Sang Ayah pada tahun 1969 dan Mahasiswa Tanah Air. Selanjutnya ada Bestari Asnin, lahir tanggal 29 Agustus 1939 di Muara II, Palembang. Ia bekerja sebagai anggota redaksi harian Kami. Cerpen-cerpennya diterbitkan beberapa buku dalam 2 kumpulan, yaitu Di Tengah Padang dan Laki-Laki Berkuda. Yang selanjutnya ada Setyagraha Horib Suporobo. Lahir di Lamongan 7 April 1934. Ia banyak menulis cerpen dan esai tentang kebudayaan. Romannya Sepasang Suami Istri menuliskan kehidupan seorang suami politikus. Ia juga pernah menulis buku berupa cerita wayang berjudul
Resi Bisma pada tahun 1969. Ia muncul sebagai editor sebuah buku antologi eser sekitar persoalan-persoalan sastra yang memuat esai karya Astur Sani, Iwan Sitapustupang, Gunawan Muhammad, Arif Budiman, dan lain-lain. Lalu kita masuk di poin yang selanjutnya, yaitu beberapa penyair. Yang pertama ada Taufik Ismail, lahir pada tahun 1937 di Bukit Tinggi dan dibesarkan di Pekalongan. Beliau mulai mengumumkan sajak-sajak, cerpen-cerpen, dan esai-esainya sejak tahun 1954. Baru pada awal tahun 1966 ia muncul ke permukaan ketika karyanya berjudul Tirani berisi sajak-sajak diumumkan di tengah-tengah demonstrasi para mahasiswa dan pelajar yang menyampaikan tritura. Yang kedua ada Gunawan Muhammad. Sajak-sajak beliau banyak tersebar dalam majalah yang mempunyai suasana muram sepi menyendiri. Kesunyian manusia di tengah alam sepi tanpa kata banyak menjadi temannya. Misalnya, senja pun Javi kecil, kota pun jadi putih. Lalu kita masuk di poin yang selanjutnya, yaitu penyair-penyair lain. Yang pertama ada Saini Kosim atau Saini KM. Beliau adalah seseorang penulis Indonesia, banyak menulis karya drama selain puisi, novel, dan esai. Beliau lahir di Sumedang tanggal 16 Juni tahun 1938. Ia telah banyak menghasilkan karya tulis berupa sajak yang dimuat dalam majalah-majalah sekitar tahun 60-an. Yang kedua ada Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono. Ia adalah seorang pujangga kebangsaan Indonesia terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan namanya yaitu SDD. Beliau menulis banyak sajak. Dalam sajak-sajaknya yang memiliki kesederhanaan dalam pengucapan, namun dapat menyentuh hati pembaca maupun pendengarnya. Selanjutnya ada Budiman S. Hartoyo. Ia tergolong seorang penyair angkatan tahun 66. Budiman biasanya menyutradarai drama, melatih paduan suara, dan belajar menggambar. Beliau lahir di Solo tanggal 5 Desember 1938. Ia juga menulis banyak sajak yang diterbitkan dalam berbagai majalah. Demikian pula dengan Piek Harjo Sujipto, Arifin Cenur, Abdul Hadi WM, Indonesia Ogelogo, Sananto Juliman, Darmojo, JT, dan lain-lain. Selanjutnya ada Wingkarjo Wangsatmaja. Beliau lahir di Garut pada tanggal 23 April 1937. Ia sebenarnya sudah menulis sajak sejak pertengahan tahun 50-an. Beliau juga mengumumkan 1-2 sajaknya pada masa itu. Lalu kita masuk di poin yang selanjutnya, yaitu para pengarang wanita. Yang pertama ada Titi Said. Adalah seorang pengarang wanita yang banyak menulis cerpen. Ia dilahirkan di Bojonegoro tanggal 11 Juli 1935. Yang kedua ada Esta Jesia. Muncul dengan sebuah kumpulan cerpennya Dua Kerinduan pada tahun 1963. Yang ketiga ada Sugiyarti Siswandi, yang banyak menulis cerpen yang dimuat dalam lembaran-lembaran penerbitan Lekra. Kumpulan cerpennya Surga di Bumi terbit tahun 1960. Yang keempat ada Erni Siswati Hutomo. Banyak menulis cerpen yang dimuat dalam majalah sastra. Yang kelima ada Eni Sumargo. Lahir di Blitar tanggal 21 November 1943. Yang keenam ada Susi Amina Ajis. Lahir di Jatinegara pada tahun 1939. Yang telah menerbitkan kumpulan sajaknya berjudul
Seraut Wajahku pada tahun 1961. Yang ketujuh ada Dwiarti Marjono, menulis sajak yang dimuat di majalah sastra. Yang kedelapan ada Isma Safitri, lahir di Langsa, Aceh, tanggal 21 November 1940. Menulis banyak sajak yang dimuat di majalah sastra Indonesia dan majalah-majalah lainnya pada tahun 60-an. Yang kesembilan ada Tuti Herianti Nurhadi, yang kalau menulis mempergunakan nama Tuti Haryati. Lahir di Bandung tahun 1934, baru mengumumkan sajak-sajaknya pada tahun 1967 dalam Horizon. Lalu kita masuk di poin yang selanjutnya, yaitu drama. Yang pertama ada Mo Diponegoro. Beliau lahir pada tanggal 28 Juni 1928 di Yogyakarta. Beliau adalah ketua dari grup drama teater muslim di Yogyakarta. Karya-karyanya kebanyakan diambil dari sejarah dan cerita-cerita Islami, antara lain Iblis dan Surat kepada Gubernur. Yang kedua ada M. Yunan Helmi Nasution. Beliau adalah pemimpin himpunan seniman kebudayaan Islam atau biasa disebut dengan HSBI, yang telah menulis serta mementaskan drama-dramanya. Hasil karyanya seperti Iman dan lain sebagainya. Yang ketiga ada Saini KM. Beliau banyak mengambil kisah-kisah lama yang diubah menjadi drama sajak, antara lain Prabu Gusan Ulun yang sudah dipentaskan berulang kali. Yang keempat ada B. Soelarto. Beliau sudah dikenal melalui salah satu karyanya yang berjudul Domba-Domba Revolusi. Terkadang beliau akan mengumumkan hasil karya drama barunya dalam majalah-majalah di Jakarta. Lalu kita masuk di poin yang selanjutnya, yaitu esai. Pada angkatan 45, para penulis esai dapat dihitung dengan jari. Setelah itu bermunculan penulis-penulis esai, dan yang paling dikenal yaitu Iwan Simatupang. Dia banyak melontarkan gagasan-gagasan dan perspektif baik. Namun esai-esai yang ada dalam majalah-majalah yang pertama, muatannya hampir semua terbenam. Kumpulan esai tentang persoalan sastra telah diterbitkan oleh Setyagraha Hurip Sotporobo dengan judul Antologi Esai Sekitar Persoalan Sastra pada tahun 1969. Lalu kita masuk di poin karakteristik pengarang angkatan 1961 sampai sekarang. Salah satu ciri yang menonjol pada angkatan 1961 sampai sekarang yaitu seorang pendiri Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Rekra dan sebagai sekretaris jenderal pertama yaitu A.S. Darta yang menganut paham humanisme universal. Karena pengarang seperti B. Soelarto, ia menulis cerpen yang isinya penuh dengan protes dan ejekan mengenai situasi politik dan sosial pada saat itu. Serta lahirnya pengarang-pengarang lain seperti Saini KM, sajak-sajaknya lebih mengetengahkan kepada cinta tanah air, dan juga lahirnya pengarang wanita yang kemudian cerpen-cerpennya itu dikumpulkan dalam sebuah buku yang berjudul Perjuangan dan Hati Perempuan. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan adalah karya sastra pada periode 1961 lebih berfokus pada protes sosial terhadap pemerintahan yang dituangkan dalam bentuk sajak, kumpulan puisi maupun roman. Pada zaman sekarang, karya sastra tidak lagi berfokus pada protes sosial, di mana karya sastra yang sebelumnya dikenal dengan roman sekarang
Sekarang dikenal dengan nama novel. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perbanyak ilmu, maka kamu akan beruntung. Jangan lupa nonton video yang lainnya ya. Bye-bye.